Oke, jadi hari ini kita belajar aplikasi integral tentu yang berikutnya setelah kemarin kita sudah belajar volume, gitu ya. Nah, sekarang kita ke panjang busur. Jadi, kalau kemarin di volume itu kita punya suatu daerah, kemudian diputar terhadap sumbu putar, maka kita akan punya suatu benda kan, dimensinya 3 gitu kan, bangun ruang. Kalau bangun ruang berarti kita bisa cari volume. Nah, kalau yang sekarang kita cari panjang kurvanya. Jadi kita punya kurva, kurva kan bentuknya tidak beraturan. Kalau misalkan kita punya garis, ya gampang aja kan mencarinya, bisa pakai Pythagoras. Tapi kalau kurva secara umum kan bentuknya tidak beraturan, sehingga kita bisa mencari panjangnya si kurva itu dengan integral tentu juga. Kemudian di panjang busur ini kita sangat membutuhkan materi turunan kita. Jadi sebagai review kita kemarin di materi kalkulus 1, jadi kalau kita punya Y sama dengan 4X pangkat 3/2, maka turunannya jadi apa nih? Halo? Turunan. Karena kemarin kalian mengerjakan integral pun kadang tertukar dengan turunan gitu ya. Jadi di sini kalau turunan, berapa nih turunannya? 4X pangkat 3/2. 6X pangkat setengah bukan, Bu? Jadi pangkatnya kita taruh bawah gitu ya. 4 kali 3/2, X pangkat 3/2 min 1 gitu ya. Sehingga kita punya 6X pangkat setengah, berarti kita punya 6 akar X. Yang B, kita punya bisa pakai aturan rantai, jadi memisalkan U sama dengan X kuadrat plus 1, jadi turunannya kita punya 2X, 3/2 dikali 2/3, hasilnya 1, kemudian turunan dari yang pemisalan tadi 2X, pangkatnya 3/2 kurangi 1, kita punya setengah gitu ya. Dan seterusnya. Nah, kalau yang nomor 2, ini kita fungsi parametrik. Jadi fungsi X itu merupakan fungsi T berikut juga dengan yang Y. Jadi kita punya T kuadrat per 2, X-nya T pangkat 3/3. Jadi kita punya di sini turunan dari T kuadrat per 2, kita punya T, T pangkat 3/3, kita punya T kuadrat. Jadi ini harus hafal turunan. Harus flashback lagi ke turunan. Nah, bagaimana cara menghitung panjang busur atau panjang kurva? Yang kemarin kan kita menganggap pias itu suatu garis gitu ya. Jadi garis seperti persegi panjang gitu kan, dengan ketebalan yang sangat tipis. Nah, sekarang di sini piasnya itu atau irisannya itu berupa potongan-potongan dari si kurvanya. Nah, karena kurvanya itu berbentuk tidak beraturan, nah, jadi kita menganggap si pias ini karena saking kecilnya, kita bisa anggap dia sebagai garis miring. Nah, garis miring dari ketika kita punya yang ini vertikal, garis vertikal ini kan kita punya DY nih, delta Y. Kalau si horizontal kita punya delta X, dx di sini. Sehingga untuk mencari ds, pakai Pythagoras kan, kita punya hubungan ini. ds kuadrat sama dengan dx kuadrat plus dy kuadrat. Nah, dari sini ketika kita bagi persamaan ini dengan dx kuadrat, maka kan kita punya ds per dx sama dengan akar dari ini kan. Dx kuadrat dibagi dx kuadrat, kita punya 1. Yang ini berarti dy per dx dikuadratkan. Nah, tadi kan ds per dx, dx-nya pindah ruas ke kanan. Jadi kita punya ini. Kalau dibagi dy kuadrat, maka kita punya yang ini. Kalau dibagi dt kuadrat, maka kita punya yang ini. Jadi kita harus memperhatikan si kurvanya itu fungsinya apa. Maksudnya gini, dia fungsi x atau fungsi y atau fungsi parametrik. Kalau fungsi x berarti
kita pakai yang nomor 1. Y sama dengan Fx. Kalau nomor 2, itu X sama dengan GY atau FY. Jadi dia fungsi Y. Integrannya berarti variabel Y. Yang ketiga, dia fungsi parametrik. Berarti integrannya itu variabelnya T. Nah, di sini untuk menghitung panjang busurnya, karena tadi ada 3 kemungkinan, berarti ada 3 rumus juga. Jadi misalkan kita punya F itu turunan F itu kontinu pada interval XA, XB. Maka panjang kurvanya adalah kurva Y sama dengan Fx, jadi dia fungsi X di sini. Jadi S itu kan dia jumlahan Riemann dari si ds kan tadi. Jadi di sini kan kalau kita mau cari panjang kurva, berarti kan ini potongan-potongan, ini dari mana sampai mana gitu kan, di X 0 sampai, anggaplah ini misalkan 4, di sini 0 sampai 6 gitu, kalau Y-nya. Kalau pakai X, berarti dia pakai si sumbu X-nya. Jadi dari XA ke XB, integralnya si ds. ds-nya tadi ngikuti tadi. Kalau dia kurvanya fungsi X, ya berarti F aksen X di sini. F aksen X kuadrat. Kalau di sini dy per dx dikuadratkan. Nah, kalau fungsi y di sini, x sama dengan gy, dengan integrannya berarti dari ya ke yb di sini. Di sini f, oh saya tipu ya. Ini harusnya f y, ini harusnya g aksen y. Oke, saya hanya ngedit yang ini, Mas. Oke, silakan nanti diedit sendiri slide-nya yang sudah saya kasih. Nah, yang ini, kalau kita punya parametrik, jadi X sama dengan FT, Y sama dengan GT, F aksen dan G aksennya kontinu pada interval TATB, maka panjang kurvanya adalah di sini. Jadi tinggal ganti integrannya tadi. Oke, mungkin langsung aja ke contoh. Misalkan kita punya kurva Y sama dengan X pangkat 3/2. Kita mau cari panjang kurvanya ini pada X sama dengan 0 sampai X sama dengan 4. Langkah pertama tentunya, kita gambar dulu nih. Jadi gambarnya ini mirip parabola. Kalian hati-hati. Di sini cara menggambarnya, berarti kalian lihat lagi kalkulus 1 ya, bagaimana cara menggambar grafik dengan bantuan turunan tadi. Belok di mana, turun di mana, naik di mana, dan seterusnya, cekung ke bawah atau cekung ke atas gitu kan. Oke, kita mau cari panjang kurvanya dari X sama dengan 0 sampai 4. Nah, berarti di sini kita pakai integrannya si X. Turunan dari X pangkat 3/2, kita punya apa nih? Berarti kan 3/2 X pangkat setengah, berarti kita punya turunannya adalah 3/2 akar X di sini. Ini dy per dx ya. Nah, jadi kita punya si ds-nya adalah setengah akar 4/9x dx. Setelah menentukan panjang satu pias, kita tentukan panjang kurvanya ini, yaitu S sama dengan integral dari 0 sampai 4 ds. Jadi di sini kita punya setengahnya tadi keluar karena konstanta gitu ya. Sini 4/9x dx kita pakai teknik pengintegralan substitusi. Jadi di sini D 4/9x, ini turunannya adalah 9. Jadi kita punya 1/18. Di sini kan integralnya kita punya 2/3 4/9x pangkat 3/2. Dari x-nya 0 sampai 4. Ketemulah ini.
Jadi panjang kurvanya adalah ini. Jadi lagi-lagi saya ingatkan nggak usah dijadikan pecahan desimal karena kita tidak memakai kalkulator. Saya lihat kalian masih pakai kalkulator tuh di forum volume kemarin yang hari Senin. Kalau kalian ujian pakai kalkulator ya poinnya berkurang. Oke, contoh berikutnya tadi kan yang dx tuh. Sekarang yang dy. Jadi kita punya fungsi y di sini. Kurvanya dinyatakan sebagai fungsi y, x sama dengan sepertiga akar y min 3. Antara y sama dengan 1 dan y sama dengan 9. Nah, pertama kita gambar kurvanya. Berarti kita punya ds-nya ini. Kan sama aja, tetap kayak tadi, kita punya segitiga siku-siku di sini. Kita punya yang vertikal dy, yang horizontal kita punya dx. Oke, sehingga kita punya di sini karena x-nya itu, maka turunannya kita punya yang di sini turunannya. Sehingga ds-nya 1 plus dx per dy dikuadratkan. Kita punya ini. Panjang kurvanya berarti karena tadi dari y sama dengan 1 ke y sama dengan 9, berarti integralnya dari 1 sampai 9. Nah, di sini pakai teknik pengintegralannya, pakai, oh ini biasa. Jadi ini dijabarkan aja, kita punya ini. Nah, ini kan bentuk kuadrat di akar, jadi hilang kan akarnya. Nah, ini kan dibagi aja biasa, y per 2 akar y dibagi akar y kan kita punya akar y, jadi y pangkat setengah y pangkat setengah yang di sini 1 per akar y kan, setengah y pangkat min setengah dy. Nah, di sini integralnya kita punya ini dan ini, jadi didapatkan ini. Sehingga panjang kurvanya adalah 32 per 3 satuan panjang. Contoh terakhir, kalau kita punya fungsi parametrik, x sama dengan sepertiga t pangkat 3 y sama dengan setengah t kuadrat. Antara t sama dengan 0 dan t sama dengan 1. Nah, di sini cara menggambarnya bagaimana? Ya, sama seperti di kalkulus 1. Jadi, kita gambar di sini pakai, kalau kita mau menggambar dia di koordinat kartesius, berarti ini jadikan dulu nih fungsi x atau fungsi y. Misalkan di sini kalau kalian pakai y-nya kalian jadikan fungsi x, berarti di sini kalian kan punya 3x sama dengan t pangkat 3. Berarti di sini ini kan t. Sehingga y-nya ini jadi y sama dengan setengah t-nya itu diganti. Yang di sini 3x, ini pangkat 3, ini pangkat 2. Jadi atau bisa ditulis setengah 3x pangkat 2 per 3. Jadi ini fungsi, kalau mau menggambar fungsi koordinat kartesiusnya, y sama dengan setengah 3x pangkat 2 per 3, jadilah ini. Kalau yang 3 per 2 tadi kan parabolanya seperti ini, mirip parabola. Kalau yang ini berarti yang begini. Nah, itu kalau parametrik. Nah, kalau parametrik di sini berarti kan kita cari dx per dt dan dy per dt. Dx per dt-nya t kuadrat, dy per dt-nya t. ds-nya kita pakai yang dt tadi, yang ketiga. Yang perhatikan di sini kita punya t kuadrat dikuadratkan dan t di kuadrat. Nah, di sini kan sama-sama punya t kuadrat. Jadi kita punya t akar t kuadrat per 1. Oke, kemudian kalau ds-nya sudah dicari, kita punya
S-nya berarti kan tadi T-nya dari 0 sampai 1. Jadi kita punya ini pakai substitusi, teknik pengintegralannya. Dengan U-nya adalah T kuadrat plus 1, turunannya 2T, ini T di sini coret-coret, kita punya setengah akar ini. Jadi kita punya ini sepertiga T kuadrat plus 1 pangkat 3/2 dari 0 sampai 1. Ketemulah ini. Jadi panjang kurvanya ini. Oke, itu untuk materi hari ini. Nah, ini latihan-latihannya. Kalau kalian lihat di sini, kalau misalkan yang nomor 1, ini kelihatan dia integrasinya dx. Nah, yang di sini juga dx, ini dx. Sebenarnya nggak masalah kalian pakai y, tapi lihat nanti kurvanya ketika x sama dengan 0 sampai x sama dengan 1, kalau diubah jadi y, dia dari sampai mana ke mana y-nya gitu. Yang nomor 5 ini berarti paling gampang pakai dy. Yang 6 dan 7 ini pakai yang dt. Jadi kalau mau menggambar, jadikan dulu dia fungsi x atau fungsi y. Yang di sini. Sama apa mirip kayak contoh yang terakhir tadi. Oke, mungkin itu materinya. Ada yang ditanyakan?